Shalom. Selamat datang di ibadah sekolah minggu GKII Bukit Shalom Ubud. Tema kita hari ini adalah Aku mau melayani Tuhan. Shalom adik-adik, kita semua hari ini akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan bersama-sama. Siapa yang punya kerinduan untuk memuji Tuhan? Ya, kakak yakin kita semua punya kerinduan untuk beribadah bersama-sama. Mari kita akan segera memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita, lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di hari Minggu ini kami bisa datang lagi kepada Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, serta kami juga mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua anak-anak-Mu. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami mau bersama-sama bersatu hati memuji Tuhan. Kami mau bersama-sama bersatu hati meninggikan nama Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan Yesus yang akan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rangkaian ibadah kami hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak yakin bahwa kita semua adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah memberkati hidup kita. Hari ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk kita semua punya hati yang mau melayani Tuhan. Dan biarlah kita semua memberi hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu bersama-sama Cilukba, kecil-kecil untuk Bapa. Walaupun kita kecil, kita bisa melayani Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Cilukba, kecil-kecil untuk Bapa. Cilukba, biar kecil Bapa menjaga. Seperti burung pipit di udara, setiap hari Bapa pelihara. Cilukba. Cilukba, kecil-kecil untuk Bapa. Cilukba, biar kecil Bapa menjaga. Seperti burung pipit di udara, setiap hari Bapa pelihara. Biar kecil. Biar kecil Tuhan Yesus selalu besertaku, dan Roh yang ada padaku lebih besar dari dunia ini. Seperti Daud mengalahkan Goliat, yang besar di tangan Tuhan, kecil jadi berguna. Cilukba. Cilukba, kecil-kecil untuk Bapa. Cilukba, biar kecil Bapa menjaga. Seperti burung pipit di udara, setiap hari Bapa pelihara. Biar kecil Tuhan Yesus selalu besertaku, dan Roh yang ada padaku lebih besar dari dunia ini. Seperti Daud mengalahkan Goliat, yang besar di tangan Tuhan, kecil jadi berguna. Di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan, kecil jadi berguna. Di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan, kecil
yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Segala sesuatunya dapat Dia lakukan karena tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Dia punya kekuatan, Dia punya kuasa karena Dialah Tuhan kita. Dia yang menentukan segalanya. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita siapkan hati kita mau naikkan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti
Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab, Iya, Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan kisah seorang anak laki-laki yang bernama Samuel yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Nah, sekarang kakak-kakak di sini mau mengajak kalian, mari kita bahas bersama-sama cerita yang sudah kita saksikan. Nah, sekarang kakak-kakak mau tanya dulu nih, sebelumnya kira-kira siapa sih orang tua Samuel? Ada yang tahu nggak? Siapa ya? Siapakah dia? Aku tahu Kak, Siapa, Elkana dan Hana. Iya, benar sekali. Orang tua dari Samuel itu bernama Elkana dan juga Hana. Nah, anaknya bernama Samuel. Kira-kira Samuel itu artinya apa sih?
Ada yang tahu nggak? Aku tahu, Kak. Apa, Kak? Artinya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Iya, benar sekali. Samuel itu memiliki arti nama, yaitu aku telah meminta daripada Tuhan. Karena Hana telah meminta seorang anak laki-laki, seorang anak kepada Tuhan, dan Tuhan memberikannya, sehingga namanya Samuel. Nah, dalam proses perjalanannya ini, nah saat Samuel tertidur, kira-kira siapa sih yang memanggil Samuel saat tertidur? Siapa ya? Apakah Imam Eli? Bukan. Bukan. Apakah bapaknya Elkanah? Bukan. Bukan juga ya? Atau ibunya Hana? Bukan. Bukan juga. Terus siapa dong? Siapa kira-kira yang memanggil Samuel saat tertidur? Tuhan Tuhan. Yesus. Ah iya, Ya. Tuhan Allah memanggil Samuel saat dia tertidur. Yep, betul. Tetapi setelah Samuel terbangun, apa yang terjadi, Kak? Apakah dia langsung mengenal itu suara Tuhan? Bukan. Tapi dia datang kepada siapa? Kepada Eli. Iya, dia datang kepada Eli dan berkata apa ya, Kak ya? Sama Imam Eli saat itu? Apakah engkau memanggil aku? Iya. Samuel berkata, apakah Imam Eli memanggil dia saat tertidur? Apa yang dijawab Imam Eli saat itu, Kak? Tidak, anakku. Ah, ternyata bukan Imam Eli yang memanggil, tetapi Tuhan Allah yang memanggil Samuel saat tertidur. Kira-kira berapa kali sih Tuhan Allah memanggil Samuel? Apakah 1 kali? Enggak deh. Bukan. Apakah 2 kali? Bukan. Bukan juga. Kira-kira berapa sih, Kak? 3. Iya, 3 kali. benar sekali, Kak. Ada 3 kali Tuhan Allah memanggil Samuel saat tertidur. Nah, saat Samuel sudah menyadari bahwa Tuhan Allah memanggil dia, apa yang dilakukan oleh Samuel? Apa yang dikatakan saat Tuhan Allah memanggilnya yang ketiga kali? Dia datang sama Tuhan. Iya. Dan dia mau untuk dipakai oleh Tuhan. Benar sekali, Kak. Saat Tuhan memanggil Samuel, Samuel menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Ya. Wah, luar biasa sekali ya. Benar. Dan Tuhan menggenapi semua janjinya yang diberikan kepada Samuel. Iya. Samuel menjadi seorang yang berguna untuk pekerjaan Tuhan. Dia mengurapi raja-raja. Dia menjadi penasehat bagi bangsa Israel. Wah, luar biasa ya. Ya, benar. Ternyata Tuhan kita itu memilih anak-anaknya untuk menjadi pelayannya. Ya. Tuhan itu tidak memilih ya cuma karena dia besar saya mau pilih dia, Iya. karena dia kecil, pintar dan cantik, ganteng saya mau pilih dia. Ternyata Tuhan memilih kita semua Ya. untuk menjadi pelayan-pelayan ya. Bukan cuma kakak-kakak di sini saja, tetapi adik-adik di rumah juga dipilih Tuhan untuk melayani dia. Nah, kira-kira apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan? Ayo, kira-kira apa ya? Kakak Meng tahu. Apa, Kak? Membantu teman yang sakit. Benar sekali, kita bisa membantu teman kita saat sedang merasa kesakitan atau sedang kelemahan Iya. tubuh. Apalagi nih, Kak, untuk melayani Tuhan. Ya, mungkin kalau misalnya kita ibadah sekolah minggu, adik-adik bisa melayani memimpin pujian. Betul. Ya, kita bisa juga berdoa atau membawa kantung persembahan saat Ya. persembahan dijalankan. Itu pelayanan juga loh adik-adik. Ya. Nah, kiranya firman Tuhan atau video cerita yang telah kita saksikan dan kita bahas bersama-sama menjadi berkat buat kita semua. Jangan pernah khawatir dan tetap harus selalu semangat untuk melayani Tuhan karena Dia akan selalu memenuhi segala kebutuhan kita dan selalu memakai kita dengan caranya yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau ngajak kalian buat menghafalkan ayat hafalan. Yuk kita buka Alkitab kita dari Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada,
di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekali lagi, Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami semua agar kami bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Siapa di sini Laskar Kristus? Saya. Sebagai Laskar Kristus kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Siapa yang sudah diberkati oleh Tuhan? Nah, kakak yakin bahwa kita semua sudah diberkati Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami bersama-sama sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, serta kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan sudah memanggil Samuel, dan seperti Tuhan memanggil Samuel, kami juga sudah dipanggil Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa melayani Tuhan. Ajar kami untuk dapat melayani Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.